Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi ada iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, kemudian iman pada yaumul akhir, dan kemudian iman pada qada dan qadar. Yang sejatinya kalau kita mau klasifikasikan ulang gitu ya, itu bisa dibagi menjadi 3 sebenarnya. Satu, iman pada Allah, yang kedua iman pada risalah, yang ketiga kemudian iman pada hari akhir. Karena qada dan qadar itu sesungguhnya adalah bagian dari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari objek pelakunya, jadi melihat dari pemerannya, maka kita akan menemukan ternyata di Quran itu yang disebut hanya iman pada Allah, iman pada malaikat, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Jadi billah pada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, ada 5. Sementara qada dan qadar tidak. Makanya kemudian qada dan qadar itu adalah bagian dari iman pada Allah. Karena qada terjadi karena Allah, qadar juga terjadi karena Allah. Dan itu adalah min af'alillahi tabaraka wa ta'ala, dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persoalan qada dan qadar ini kenapa penting disendirikan? Karena dalam persoalan inilah sesungguhnya kita ini akan terbimbing atau tidak. Jadi perbuatan, kalau yang saya merasakan ketika kita paham qada dan qadar itu, urusan kita akan terbimbing. Kita akan mudah optimis atau pesimis sesungguhnya di qada dan qadar ini. Kita menjadi hamba optimis, menjadi hamba pesimis ya. Jadi kita optimis tanpa sombong begitu, itu di qada dan qadar. Ketika kita memahami posisi perbuatan kita, tindakan kita gitu. Oke, kita lanjut saja pengertian. Qadar etimologisnya adalah mengetahui ukuran sesuatu. Qadara itu adalah mengukur, mengetahui ukuran. Jadi ketika saya mengira, jadi itu namanya qadar. Secara bahasa itu ketika qadara gitu ya, mengkadar, mengukur, mengira gitu ya, itu namanya qadar. Sementara qada itu dari kata qada. Qada itu selesai, tetap, jelas, terang gitu ya, itu pungkas gitu, itu namanya qada secara bahasa. Kemudian secara terminologis di sana ada 2 pendapat. Jadi ada yang bilang qada itu adalah sebelum terjadi, sementara qadar itu adalah setelah terjadi. Jadi qada itu sebelum terjadi, jadi ketentuan Allah yang ditentukan sejak dahulu sampai sebelum terjadinya ketentuan itu namanya qada. Sementara ketentuan Allah yang sudah ditentukan zaman dahulu dan sudah terjadi, yang sudah terjadi itu namanya qadar. Pendapat kedua dibalik. Jadi qada itu adalah setelah terjadi, sementara qadar itu sebelum terjadi. Kalau saya lebih suka ke pendapat pertama. Dalil saya sederhana ketika Rasul mengatakan la yaruddu qada illa qadar. Qada itu dapat ditolak, qada itu dapat diubah oleh la yaruddu qada illa doa. Jadi qada itu dapat diubah dengan doa. Jadi ketentuan Allah itu adalah
yang belum terjadi itu masih bisa diubah. Apa yang mengubah permintaan kita ke Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Anda berdoa, ya Allah jadikan saya orang sukses, ya Allah jadikan saya ini kaya, jadikan saya begini, 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 itu bisa jadi mengubah kodratnya Allah. Jadi dulu mungkin tulisannya miskin, kemudian berdoa yang serius, kemudian jadi kaya. Itu kodrat. Jadi dia belum terjadi. Nah, timbul pertanyaan di sini, kalau itu kodrat, itu bisa diubah, berarti apa? Allah ini nggak konsisten gitu. Jadi ketetapan Allah itu nggak konsisten, bukan nggak konsisten. Perubahan itu sudah ada dalam kodratnya Allah. Jadi ditulis begini, terus Anda berdoa, dia berubah begini dan seterusnya. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, wah kalau gitu kita dimainkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau dimainkan, kita ciptaan Allah ya biasa aja. Seperti orang bikin mainan, kemudian dia membuat mainan itu seenak dia ya biasa aja kan gitu. Kita ini bikinan Allah gitu. Apa yang susah ketika kita dimainkan? Akan lebih masalah kalau kemudian orang yang menciptakan kita nggak ngerti apa-apa kita gitu. Ketika kemudian yang ciptaan ini bermasalah, kemudian bertanya pada yang menciptakan ini bagaimana solusinya, dia bingung. Nah, ini yang masalah. Tapi ketika kemudian Allah Maha ngerti semua dengan urusan kita karena Allah yang menciptakan kita, itu wajar gitu ya. Harusnya begitu. Seperti sepeda motor itu yang paling ngerti adalah yang bikin gitu. Oke. Jadi kita nggak usah repot dengan kalau begitu begini ngapain, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah kita ciptaan Allah dan kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan belum terjadi itu namanya qadar, setelah terjadi itu namanya qadar. Dalam persoalan ini nanti saya kira banyak pertanyaan, harusnya banyak pertanyaan, karena maunya manusia itu urusan dia itu apa, dia ngerti semua. Jadi intinya maunya manusia itu apa, kita bukan mainan gitu. Kita ini ciptaan kok nggak mau mainan ya, kecuali Anda pencipta gitu, silahkan aja. Oke. Nah, ketika kita tahu posisi begini enak sebenarnya. Jadi kalau kita diciptakan Allah yang ngurus kita, Allah membuat kodok untuk kita dan membuat kodar untuk kita dan memberikan ruang untuk kita mengubah kodoknya Allah, di mana itu maha adilnya Allah itu lebih memposisikan daripada kita ini sekedar benda kan itu. Nah itu penghormatan buat kita. Tapi kalau kita lihat bahwasanya dilihat dari bahwasanya Allah ini kok nggak manusiawi kan kita ya, kita ini mau dimanusiawikan gimana? Apakah kita ini mau mintanya jadi manusia atau kita mintanya jadi Tuhan? Kalau Allah kemudian memberikan hak total pada kita, berarti kita meminta menuhankan manusia Allah itu. Nah itu nggak logis gitu. Itu nggak nalar lah gitu ya. Kalau saya ngukurnya nggak nalar. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi nanti silahkan tanya jawab, itu yang terbersit di saya saat ini ya untuk menjelaskan ini. Intinya adalah qada itu adalah sesuatu yang ditetapkan Allah dari sejak penetapan sampai sebelum terjadi. Itu adalah qada. Setelah terjadi, qada tadi berubah menjadi qadar. Makanya beberapa orang mengatakan qadar itu nggak bisa diubah, tapi kalau qada itu bisa diubah. Selama posisinya masih qada, maka itu bisa berubah. Kelahiran Anda itu nggak bisa diubah. Kenapa? Karena sudah terjadi. Status laki-laki perempuan Anda nggak bisa diubah. Karena Anda sudah tercipta begitu. Bisa bentuk itu Anda bisa ubah, tapi kemudian karakter secara umum nggak bisa diubah. Kewanitaan itu nggak bisa dibeli. Kewanitaan itu nggak bisa dicangkokkan. Gitu ya. Jadi kalau orang laki-laki pengen jadi perempuan, dia nggak bisa totalitas sebagai wanita. Nah, dan belum ada ceritanya ketika orang mengubah alat genital, kemudian dia bisa melahirkan juga nggak ada gitu. Kayak ada ceritanya. Bahkan dia akan bingung, dia mau ngambil posisi di mana gitu. Jadi kalau dia alat genitalnya diubah menjadi perempuan, kemudian dia mohon maaf menjadi punya payudara dan seterusnya, dia berjilbab, padahal dia laki-laki, kan malah geli sih perempuan harusnya kan itu. Kenapa geli? Dia itu laki-laki kan gitu. Nah, kira-kira begitu.
Terus dia kalau mau kumpul dengan laki-laki lah kok punya alat-alat vital perempuan kan, itu jadi aneh. Jadi sudahlah, itu ketentuan yang tidak bisa diubah, dan selamanya nggak, kalaupun Anda mau coba ngubah, nggak bisa ngubah total, nggak bisa berubah 100%. Tapi sesuatu yang belum terjadi, misalkan status Anda besok mati di mana, terus kemudian Anda jodohnya siapa, terus kemudian Anda bakal jadi orang kaya atau orang miskin, kemudian yang semua yang belum terjadi itu masih mungkin Anda ubah, dan itu ruang bagi kita untuk berhusnudzon pada Allah. Jadi jangan pernah berpikir negatif di dalam ruang itu, gitu ya. Jadi yang belum terjadi itu jangan dipikir, aku besok aku jadi orang sengsara, aku besok ini, aku kalau aku masuk UMS begini-begini, jangan, itu buang. Saya mau di UMS, mau di UGM, mau dimanapun, saya punya kans yang sama, punya peluang yang sama, gitu. Itu yang Anda harus pikir. Kenapa? Karena itu belum terjadi dan masih bisa berubah dan harus berubah, kira-kira kan gitu. Oke, kita lanjut. Rukun mengimani qada dan qadar itu ada 4. Satu adalah mengimani ilmu Allah. Jadi Anda harus yakin bahwasanya Allah itu tahu, dan ilmunya Allah itu totalitas. Jadi dia tahu semuanya, tahu detailnya, tahu secara menyeluruh. Jadi Allah itu tahu. Sejak mau menciptakan, sejak telah diciptakan, dan besok di ujung akhir kita itu Allah tahu semua. Anda mau terjadi begini, masalah Anda begini, solusinya begini, dan seterusnya. Anda kalau tidak tersolusi bakal mati begini, itu semua Allah tahu. Ada orang yang bertanya, kalau Allah ini tahu semuanya, ngapain kita melakukan sesuatu, dan ngapain kita doa gitu? Oh, Allah udah tahu itu. Loh, yang bilang bahwasanya doa itu untuk memberitahu Allah juga siapa? Allah itu tahu masalah Anda, dan Anda doa itu bukan untuk memberitahu Allah dan memaksa Allah untuk menjadikan doa Anda. Ini satu hal yang salah. Doa itu adalah untuk ibadah Anda pada Allah. Yang mengharuskan doa itu terkabul juga siapa? Dan atau yang mengharuskan doa terkabul sesuai permintaan Anda itu siapa? Enggak ada. Tugas Anda adalah beribadah pada Allah, bentuk ibadah itu doa. Selesai. Peran doa itu adalah mewujudkan ibadah pada Allah. Kalau dia terkabul sesuai permintaan Anda, begitu ya. Nah, itu memang sudah takdirnya begitu. Kalau nggak terkabul, ya memang sudah takdirnya begitu. Jadi doa ini bukan memberitahu Allah. Allah tahu urusan Anda. Gitu ya. Ini, jadi Allah itu maha ngerti dengan apa yang terjadi pada diri kita, apa pada diri kita, dan solusinya seperti apa, bujuk prosesnya seperti apa, dan Anda akan meraih kebahagiaan seperti apa, kesuksesan seperti apa, itu Allah mengerti semua. Nah, sekali lagi, coba kalau bayangkan ternyata tuh harusnya Anda ini bahagia gitu, kalau ada yang mengatakan bahwasanya harusnya Anda bahagia ketika Tuhan Anda ini maha ngerti, ketika Allah ini maha ngerti gitu. Coba kalau Tuhan kita ini bukan Tuhan yang maha ngerti kan itu. Jadi Tuhan kita itu maha bodoh, nggak ngerti apa-apa, kan lebih parah lagi gitu. Kan lebih enak ketika ada bahagia gitu, ada diciptakan pada yang ngerti tentang wonder diri Anda, tahu tentang bagaimana eh, kapasitas Anda, dan tahu kemudian apa yang harus Anda lakukan begitu. Itu kan luar biasa gitu. Nah, Anda harus memahami ini. Jadi Allah itu tahu sejak dahulu dan besok, dan pengetahuan itu tidak berhenti gitu. Oke. Makanya ada beberapa orang yang memahami kemudian doa itu Allah ngerti. Nah, doa itu kenapa harus kita tetap doa? Doa itu bukan untuk mengeluhkan urusan kita, tapi doa itu untuk menunjukkan bahwasanya kita ini tetaplah hamba. Anda bukan Tuhan, Anda bukan Allah gitu. Mengimani tulisan Allah di Lauh Mahfuz. Nah, ini yang kedua. Jadi kita harus mengimani bahwasanya ilmu Allah itu tertulis. Misal kalau Anda punya ilmu, punya pengetahuan, punya informasi, punya pemahaman gitu ya, itu lebih kuat mana ketika pemahaman itu hanya berupa omongan, berupa pikiran gitu ya, berupa pengetahuan tanpa tertulis. Tentu lebih kuat yang tertulis. Maka kalau ini hal kesempurnaan, maka Allah lebih layak.
Jadi mengimani tulisan Allah di Lauhul Mahfuz ini adalah bagian dari mengimani qadar Allah. Jadi semua yang terjadi di kita itu sudah tertulis. Oke. Mengenai semua yang terjadi. Jadi semua yang sudah, akan, dan sedang terjadi itu Allah sudah tulis. Jadi kalau tahu begini ini kita nggak perlu ngeluh sebenarnya, nggak perlu susah, nggak perlu pesimis itu, karena semua udah diatur oleh Allah Subhanahu. Allah hadir gitu. Nah, lalu kenapa khawatir? Karena kita nggak nyadari Allah hadir bareng kita. Kalau kita ini punya masalah, Anda nyadari Allah hadir bareng Anda itu. Apa yang bikin kita susah? Apa yang bikin kita sedih? Apa yang bikin kita pesimis itu? Kan tidak ada. Oke, mengimani kehendak Allah itu pasti berlaku. Jadi ketika Allah punya ilmu, ilmunya itu ditulis, ya, Allah punya keinginan, Allah punya ilmu, pengetahuan tentang ini, kemampuan kita seperti apa, kemudian kapasitas kita seperti apa, proses kita seperti apa, mekanisme yang harus kita jalani di hidup ini seperti apa, itu mesti terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yakun gitu. Jadi apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Apa yang Allah pikirkan bakal terjadi pada kita mesti terjadi. Dan apa yang Allah pikirkan, Allah kehendaki tidak terjadi pada diri kita, tidak. Meskipun seluruh orang bersepakat untuk tidak menterjadikan itu, kalau Allah bikin terjadi ya terjadi. Nah ini harus yakin betul. Pada akhirnya kita harus nyadari bahwasanya kekuatan Allah itu lebih dari kekuatan kita. Kehendak Allah itu lebih kuat dari kehendak kita. Dan lebih aman, lebih nyaman kalau kita ini tidak diserahkan urusan penyelesaian urusan kita pada diri kita, itu lebih berat. Jadi kalau lebih aman kalau kita ini merasa bahwasanya kita ini punya sandaran gitu. Kan lebih enak kalau Anda punya teman, punya sandaran ketika menyelesaikan sesuatu daripada harus Anda selesaikan sendiri, padahal hal-hal yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Yang tidak kita mampu lebih banyak daripada yang tidak kita mampu lebih banyak daripada yang kita mampu. Oke, jadi kehendak Allah itu pasti berlaku. Kita mau nolak ya berlaku. Kadang kehendak Allah itu selaras dengan kehendak kita. Kadang kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak kita. Atau kadang kehendak Allah itu kehendak kita berbeda dengan kehendak Allah. Kadang kita nggak berkehendak, Allah juga nggak berkehendak kan gitu. Atau kadang Allah berkehendak, kita nggak berkehendak, dan seterusnya gitu. Itu yang terjadi di sekitar kita begitu. Di alam ini begitu. Nah, terakhir kemudian jadi Anda harus yakin ketika sesuatu terjadi itu, satu, Allah ngerti. Allah udah nulis itu. Yang kedua, Allah itu menginginkan itu. Mau yang besar ya persoalan politik gitu ya. Itu. Jadi Anda tidak suka ya, nek Allah menghendaki jadi ya jadi gitu. Nah, misalkan Anda menghendaki UGM misalkan gitu ya. Kalau nggak politik ya UGM studi gitu. Jadi saya pengen ke UGM, ternyata kok masuknya UMS. Ketika Anda masuk UMS, Allah udah ngerti. Yang kedua, Allah udah nulis itu di Lauh Mahfuznya. Yang kedua, Allah berkehendak itu. Kehendak Anda harus kalah dengan kehendak Allah. Dan memang begitu. Lalu masa kehendak Anda harus kuat dari kehendak Allah? Berarti Anda bukan mukmin, bukan orang Muslim. Nah, saya adalah mengimani penciptaan Allah terhadap semua yang terjadi ini. Jadi semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas penciptaan Allah. Sesuatu terjadi tidak terjadi karena Allah ciptakan itu. Kalau Allah nggak ciptakan ya tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup kun jadilah. Maka terjadilah. Kalau tidak bilang terjadi ya nggak terjadi gitu. Huwaladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah itu menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Allah menciptakan alam dan semua itu adalah penciptaan semua. Tidak terkecuali tindakan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak orang yang kemudian dia menghendaki sesuatu, kemudian ketika Allah nggak menghendaki dia nggak bisa. Jadi orang banyak pengen makan,
pakai tangannya, tapi karena dia punya gangguan penyumbatan, kemudian tangan tidak bisa digerakkan, itu tidak terjadi gitu. Nah, jadi kehendak Allah ini yang terjadi, penciptaan Allah. Nah, Anda harus meyakini sesuatu. Nah, meyakini keempat hal ini gitu. Jadi kalau sudah terjadinya sesuatu itu sudah diketahui Allah, sudah ditulis Allah, sudah dikehendaki Allah, kemudian sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita terima aja. Kita sabari kalau itu jelek, dan kita syukuri kalau itu baik. Nah, sebelum sesuatu terjadi, ketika kita menginginkan sesuatu, Anda harus pahami yang kita inginkan ini sudah dikehendaki Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan itu kalau terjadi dan tidaknya sudah ditulis oleh Allah, itu tergantung kehendak Allah dan tergantung pula dengan ciptaan Allah. Akhirnya apa ya? Dilakukan optimis dengan tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melepaskan apa yang terjadi di alam ini dari wilayah Allah. Jadi alam ini seolah-olah ingin terjadi tanpa kehendak Allah, itu bukan mukmin. Nah, kalau kita mengimani ya sudah, itu terjadi atas kehendak Allah, ya, di wilayah Allah dan seterusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia berada dalam qadar Allah. Tetapi manusia diberi kemampuan memilih perbuatan dalam qadar Allah. Nah, di sini nanti ada dua persoalan ya. Persoalan pertama adalah persoalan yang sering disebut sebagai qadariyah atau jabariyah. Nah, jadi qadariyah dan jabariyah. Jabariyah itu dia berpendapat bahwasanya semua yang ada di alam ini terjadi atas kehendak Allah. Jadi manusia dalam bahasa Jawa trimo ing panggung, sudah trimo aja, tidak usah berkehendak, tidak usah memilih, tidak usah ada keinginan lah gitu. Tapi sebaliknya Qadariyah dia berpendapat bahwasanya manusia itu punya hak, namanya hak ikhtiar. Jadi dia hak memilih itu dia punya. Jadi Allah memberikan kepada kita ini sekian pilihan dan kita memilih mana itu. Oke. Dan pilihan itulah yang terjadi. Oke, saya tidak ini karena Qadariyah juga ada di Quran, Jabariyah ada di Quran. Jadi mereka berdalil Quran, dua-duanya berdalil dengan Quran. Saya tidak mau panjang lebar ini, nanti silahkan Anda pelajari di kalam ya, kalam, di falsafah kalam itu ya. Silahkan Anda pelajari di sana gitu. Saya tidak perlu memperluncing di sini. Saya cuma mau garis bawahi begini aja. Sikap yang positif ketika kita berhadapan dengan Qadariyah dan Jabariyah adalah begini. Kalau Anda punya fasilitas, jadilah Qadariyah. Tapi saat Anda nggak punya fasilitas, maka jadilah Jabariyah. Artinya begini. Kalau Anda punya duit, kalau Anda punya ketampanan, kalau Anda punya kapasitas-kapasitas yang lain gitu ya, pilih Anda mau jadi pengusaha, Anda mau jadi orang gajian, ya. Pilih Anda mau nikah atau tidak. Jangan serahkan ke Allah. Wong semuanya ada kok, Anda serahkan ke Allah, Anda jadi manusia yang tidak produktif, tidak efektif. Tapi ketika Anda nggak punya fasilitas apapun, duit nggak punya, kantong nggak ada, kemudian ilmu ya pas-pasan gitu. Apa? Jadilah Jabariyah. Apa? Jadi saat Anda kondisinya terdesak sama sekali, sudah nggak bisa sama sekali, Anda yakinlah bahwasanya ini semua dipaksa oleh Allah. Jabari itu nggak dipaksa. Jadi Allah maksa saya begini. Jadi kalau Allah maksa begini, ikuti aja paksaan Allah itu. Hasilnya endingnya enak kok gitu ya. Jadi ikuti aja paksaan Allah. Jadi Allah ini seperti ketika kita nggak bisa bikin pilihan apapun sama sekali, kemudian kita ikuti pilihan orang lain, saat itu orang lain yang bertanggung jawab kan gitu ya. Jadi kalau kita ini orang gajian, nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian nggak bisa menentukan pilihan kita, harus mengikuti tuannya gitu ya. Dan saat itu ikuti tuannya dan dapat gaji selesai kan gitu. Ya seperti juga dengan Allah begitu.
Jadi saat fasilitas Anda banyak, jadilah orang yang optimis, jadilah orang yang produktif. Tapi ketika Anda nggak punya fasilitas sama sekali, posisi terdesak, apa yang Anda lakukan? Udah, jalan. Ikuti apa yang Allah paksakan pada Anda. Oke, itu ya, ini persoalan Jabariyah Qadariyah. Saya nggak mau berdalil dan yang lainnya. Tapi dua-duanya itu ada di Quran, maka posisi tengahnya begitu yang paling enak. Yang kedua, soal sebab, akhdul asbab, dan tawakal. Jadi, apakah kita ini semua kita serahkan ke Allah, ataukah kita ini juga harus ngambil sebab? Misal, kalau mau kaya, udah serahkan ke Allah aja, tawakal pada Allah saja, nggak perlu bekerja, nggak perlu hemat, nggak perlu manajemen yang bagus gitu. Mana? Ini bagaimana? Di sini sering orang salah juga ya. Jadi saya milih tawakal ke Allah, serahkan ke Allah saja ya. Terima aja lah kehendak Allah gitu ya. Kita serahkan semua ke Allah. Akhirnya mereka nggak mengambil sebab-sebabnya. Atau mereka ngambil sebab-sebabnya tapi nggak tawakal pada Allah. Ini dua sisi yang bermasalah. Bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah tetap ambil asbab Anda. Ambil sebabnya dan tetap Anda harus yakin bahwa sebab ini nggak menyelesaikan. Jadi secara zahir ambillah sebab, tapi secara batin tawakal pada Allah. Ini jalan tengah yang bagi saya enak. Jadi kalau kita berdebat soal apakah kita harus bekerja untuk jadi kaya ataukah cukup tawakal pada Allah, hati Anda tawakal pada Allah tapi zahirnya bekerja. Soal jadi kayanya itu kapan dan bagaimana caranya itu terserah Allah gitu ya. Tapi kemudian Anda bekerja aja total terus. Kalau Anda punya sakit, jangan Anda bilang bahwasanya usaha Anda ke dokter itu mesti sehat. Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Jadi ke dokter itu mesti sehat, belum tentu. Tapi kalau ke dokter ini harus diambil, soal sehatnya itu kita balikkan pada Allah, itu yang benar. Nah, jadi hati kita ini bukan ke dokter jatuhnya, tapi kalau disitulah kita akan lebih ikhlas pada Allah, disitulah kita akan terbebas dari syirik. Jadi hati ini adalah miliknya Allah. Jadi ruang hati ini isilah semua oleh Allah, tapi zahirnya bebaskan. Nah, jadi zahir itu bisa Anda ikuti kehendak orang lain, gitu ya. Tapi hatinya tetap. Jadi saya taat ke Anda karena Anda paksa, tapi saya tetap hati saya bersama Allah. Itu luar biasa. Jadi ada dua persoalan ini tentang tindakan manusia ya, tentang perbuatan. Tapi ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya tindakan manusia itu berada di wilayah qadarnya Allah. Dan saat Anda memilih itu pun dalam wilayah qadarnya Allah. Dalam wilayahnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah memahami qada dan qadar. Jadi kenapa orang seringkali menolak qada dan qadar? Itu karena ketika kita melihat orang berbuat maksiat, apakah maksiat itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah menginginkan itu. Kalau itu menginginkan, maka apa? Ya sudah, biarkan saja orang maksiat. Atau kesalahan yang lain ketika kemudian yang sering kesalahan yang paling bahaya memang ini. Jadi ketika kita mengatakan maksiat itu kalau kehendak Allah ya sudah, biarkan saja. Nah, ini yang sering jadi masalah di situ. Yang lain ya seperti tadi, ya sudah kita nggak usah bekerja, sudah serahkan semuanya pada Allah. Allah sudah menghendaki. Kalau ada qadar gitu, jadi Jabariyah tadi contohnya. Dua persoalan ini yang sering disebabkan menjadi salah. Atau karena kemudian qada dan qadar ini tidak logis, tidak masuk akal, maka nggak perlu kita serahkan urusan kita pada Allah. Tidak perlu tindakan kita serahkan ke Allah, ya itu masalah lagi. Nah, intinya begini. Nah, kita harus memahami betul gini. Nah, kehendak Allah, masya Allah kan wa ma lam yasha yang lam yakun itu. Kehendak Allah itu ada dua. Ya. Jadi di tahqiqnya itu kehendak Allah ada dua, ada kehendak syar'i dan ada kehendak qadari. Kehendak syar'i itu kehendak yang terkait dengan agama. Jadi Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita zakat, Allah ingin kita ini semua bersyahadat, itu kehendak syar'i.
Sementara kehendak qadari itu adalah kehendak yang terjadi di alam, atau sering disebut duniawi ya gitu. Jadi kehendak duniawi. Apa yang disebut kehendak duniawi? Ya, duniawi itu misalkan Allah kehendak kamu tinggi, kamu pendek, kamu putih, kamu coklat, kamu hitam, dan seterusnya. Itu kehendak qadari, kehendak yang terjadi di alam, tidak ada kaitannya dengan suka tidak sukanya Allah. Ya, tidak terkait dengan itu. Jadi itu semuanya adil dan sesuai dengan kapasitas masing-masing itu. Jadi ya memang begitulah indahnya alam, begitu beragam. Jadi maksiat tidak maksiat itu qadari Allah. Oke. Nah, jadi ketika kita bilang bahwasanya ada dua kehendak, ada iradah syar'iyah, ada iradah qadariyah gitu ya, atau kehendak syar'i dan kehendak qadari gitu ya, atau kehendak dini dan kehendak duniawi gitu ya. Maka kemudian secara logikanya itu nanti akan ada 4 pilihan. Jadi sesuatu itu ada yang dikehendaki secara syar'i sekaligus qadari. Jadi secara qadari dikehendaki Allah, secara syar'i juga dikehendaki Allah. Apa? Itu amal solehnya orang mukmin. Jadi amal solehnya orang mukmin itu Allah menghendaki. Jadi kalau orang udah beramal itu ya, kalau orang mukmin beramal soleh itu berarti itu sudah dikehendaki bakal terjadi gitu. Jadi kehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu juga dikehendaki secara syar'i. Artinya Allah juga senang melihat itu gitu. Jadi ini terpenuhi dua hal. Kebalikannya, ada yang tidak dikehendaki secara syar'i dan tidak dikehendaki secara qadari. Kalau dia tidak dikehendaki berarti tidak terjadi. Di alam ini kalau nggak ada sesuatu yang tidak ada di alam, berarti itu tidak dikehendaki Allah secara syar'i, itu secara qadari, apalagi syar'i. Itu ya. Oke. Nah, ada yang hanya dikehendaki secara syar'i tanpa qadari, dan ada yang hanya dikehendaki qadari saja tanpa syar'i. Yang dikehendaki secara syar'i saja tanpa qadari itu adalah Allah menghendaki sholat. Tapi Allah nggak menghendaki qadari. Apa? Orang kafir itu nggak mau sholat. Itu nggak dikehendaki oleh Allah secara qadari. Tapi dikehendaki saja syar'i. Kemudian kalau Allah nggak menghendaki dia jadi orang mukmin, berarti Allah zalim dong ketika dia dimasukkan ke neraka. Nah, di sini yang seringkali jatuh. Ingat, meskipun begitu Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk memilih dalam qadarnya Allah. Jadi orang mukmin ini seperti diberikan pilihan, tapi kemudian pilihan itu dalam qadarnya Allah. Kemudian yang dikehendaki secara qadari saja itu adalah amal maksiat. Jadi Allah ini menjadikan amal perbuatan maksiat itu terjadi itu atas izin Allah, izin qadarinya gitu. Tetapi tidak atas izin syar'inya. Jadi Allah nggak menghendaki itu secara syar'i, nggak suka, nggak meridai itu, tidak diridai oleh Allah. Tapi itu dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala atas maksud yang Allah inginkan gitu. Maksud yang Allah inginkan. Oke, jadi ketika pembagian ini kita salah gitu ya, seringkali kita jadi sesat atau kita jadi salah memahami qada dan qadarnya. Silakan Anda diskusikan, dan kalau mau bertanya silakan bertanya. Pakai media yang mungkin gitu ya. Kemudian manfaat. Oke. Manfaat ini saya tarik sekaligus juga manfaat bagi manusia ya, jadi secara umum. Jadi manfaat kita beriman gitu ya, berakidah gitu. Jadi manfaat bagi cara kalau jadi manfaat itu bisa Anda bagi jadi dua aja, manfaat personal dan manfaat
sosial gitu ya. Jadi manfaat personal dan manfaat yang sifatnya personal dan manfaat yang sifatnya sosial. Manfaat personal itu adalah manfaat pada diri kita. Dan manfaat yang sifatnya sosial itu adalah yang terkait dengan orang lain atau pihak lain. Pihak lain itu bisa sama manusia dan bisa jadi makhluk Allah yang lain. Nah, manfaat personal itu bisa kaitannya dengan apa? Tentu yang utama adalah terkait dengan qalb, dengan persoalan ilmu. Persoalan ilmu itu adalah persoalan berpikir kita dan persoalan merasa kita. Jadi ini kalau secara personal ini. Nah, manfaat tidak langsungnya adalah persoalan fisik dan persoalan tindakan kita. Oke, persoalan fisik dan persoalan tindakan kita. Jadi amal kita. Nah, tapi manfaat berpikir dan manfaat merasa itu yang paling directly-nya itu gitu ya, secara personal itu. Nah, sedangkan indirectly-nya kita ini persoalan tindakan. Jadi tindakan itu kan ditentukan oleh bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita merasakannya kan itu ya. Jadi apa respon Anda terhadap orang lain itu kan tergantung bagaimana Anda melihat orang lain dan bagaimana Anda merasakan tindakan orang lain tadi itu dalam diri Anda kan. Nah, oke. Ini manfaat personal. Dan kemudian manfaat sosial itu adalah manfaat bagaimana kaitan Anda dengan sesama manusia. Yang kedua adalah bagaimana kaitan Anda dengan makhluk Allah yang lain, tumbuhan, hewan, dan kemudian misalkan yang tidak terlihat, jin, malaikat, dan yang lain. Ini penting gitu ya. Jadi kalau Anda, ini manfaat tauhid. Oke, secara personal dulu. Yang disebutkan di sini adalah manfaat personal. Jadi kalau kita memahami qada dan qadar atau kita memahami iman pada Allah dengan tepat gitu ya, itu kita akan selamat dari syirik. Ya, akan selamat dari syirik. Kita ini akan tauhid pada Allah. Dan ibadah dengan satu Tuhan itu lebih nyaman daripada ibadah dengan dua Tuhan. Anda menghamba, Anda melayani dua Tuhan itu lebih sulit daripada melayani satu Tuhan. Itu lebih nyaman. Karena kalau kita melayani dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan terang misalnya itu ya. Si gelap ini ketika menghendaki kegelapan, si terang ketika menghendaki itu terangnya sesuatu, mereka akan berdebat. Nah, kita mau ngambil posisi yang mana? Itu akan lebih rumit. Jadi kita akan lebih nyaman. Jadi orang yang terbebas dari syirik itu hidupnya lebih nyaman. Nah, jadi kalau Anda menetapkan segala sesuatu itu bersumber dari Allah, berdasar kehendak Allah, terjadi atas izin Allah, termasuk tindakan kita atas izin Allah, kita nggak punya kekuatan sama sekali. Kekuatan kita itu hasilnya dari kekuatan Allah, diizinkannya oleh kekuatan Allah gitu. Itu enak. Coba kalau misalkan kekuatan kita harus berhadapan dengan kekuatannya Allah. Jadi kalau saya menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lain, Allah harus tunduk sama saya, Tuhan harus tunduk sama saya gitu. Repotlah kita. Jadi Anda selamat dari syirik, dan orang yang selamat dari syirik itu lebih nyaman. Nah, itu satu. Manfaat selamat dari syirik itu. Yang kedua, manfaatnya kalau kita ini memahami qada dan qadar dan benar, itu kita akan istiqomah dan konsisten saat senang dan susah. Kenapa? Karena kita akan menyadari saat kita ini berhasil, saat kita ini senang, saat kita ini berada dalam keceriaan atas mendapatkan sesuatu atau keberhasilan sesuatu, itu kita tidak menyandarkan keberhasilan itu pada kemampuan kita, tapi itu atas izin Allah. Dan saat dengan dalam kesusahan, saat Anda nggak punya fasilitas, saat ini juga tidak menyandarkan itu pada kemampuan Anda, tapi disandarkan pada kekuatan Allah.
Artinya apa? Allah yang menghendaki ini. Saya sukses juga ya Allah yang menghendaki ini. Jadi apa? Susah senang itu nggak penting karena semua itu aktornya Allah. Kalau ada orang datang kepada Anda menghina Anda nggak marah-marah. Kenapa? Dia bisa menghina karena Allah mengizinkan dia menghina Anda. Tapi ketika ada orang datang ke Anda memuji Anda tidak akan besar kepala. Kenapa? Karena dia datang ke Anda memuji Anda atas izin Allah yang gerakkan itu. Kalau ada banyak pembeli, Anda tidak merasa senang gitu loh. Kenapa? Nggak terlalu sombong. Kenapa? Datangnya pelanggan itu atas izinnya Allah. Nggak datangnya pelanggan juga atas izinnya Allah. Jadi Anda jualannya jualan. Ada pelanggan banyak, yo nggak perlu sombong. Sehingga kita ini ketika nggak ada pelanggan banyak, ya nggak perlu susah. Kenapa susah? Sehingga ada konsisten, ya jualan-jualan aja kan gitu. Gitu. Jadi enak hidup ini, konsisten, istiqomah gitu ya. Tapi kalau Anda merasa bahwasanya ketika senang itu asal susah Anda, ketika nanti jenengan ketika kita dalam posisi susah, maka kita akan sedihnya luar biasa dan seolah-olah hidup kita ini hidup itu nggak berpihak pada kita. Jadi kalau Anda ditolak oleh misalkan perempuan gitu ya, Anda mau nikah ditolak, nggak usah susah. Kenapa? Ditolaknya itu atas izin Allah. Datangi lagi kalau memang suka. Jadi kalau satu kali ditolak gitu ya nggak apa-apa ditolak. Besok datang lagi, ditolak lagi, datang lagi kalau jenengan suka itu. Coba 10 kali tetap tolak, ya datang lagi. Sampai dia nikah kan gitu. Banyak yang kasusnya begitu, datang lagi, akhirnya ya nikahnya dengan itu kan gitu. Kalau memang suka dengan itu. Tapi kalau jenengan jadi orang terbuka, ditolak ya sudah, itu yang kehendaki Allah. Allah datangkan yang lebih pas bagi Anda, ya sudah selesai kan gitu. Gitu. Jadi hidup ini tidak usah dibikin susah kan gitu ya. Jadi hidup itu konsisten saja. Berbuat baik ya berbuat baik, nggak ada urusan dengan ditolak, nggak ada urusan tidak ditolak, nggak ada dan yang lainnya gitu ya. Nah, terakhir manfaat personal yang ada di sini, ketika kita percaya pada qada dan qadar, kita akan menjadi manusia yang waspada. Bahasa yang lain manusia yang takwa. Jadi takwa itu kan waspada. Kenapa waspada? Kita nggak merasa bahwasanya saat kita senang, saat kita ini berhasil, besok Allah tidak bikin kita nggak berhasil. Itu Allah maha mampu. Sehingga nggak perlu bangga dengan keberhasilan kita terlalu berlebih. Senang ya senang. Bagaimana nggak senang ketika kita ini berhasil meraih sesuatu kan gitu ya. Senang aja lumrah. Ya sedih aja ketika kehilangan sesuatu, tapi ya sedih biasa saja kan gitu. Tidak perlu over sedih gitu ya. Nah, kenapa? Karena semua itu terjadi karena Allah, dan Allah bisa membalik itu seketika. Kalau susah, Allah bisa membalik seketika menjadi baik gitu ya. Kalau itu jelek, maka Allah bisa membalik menjadi baik seketika. Ketika itu baik, Allah ketika kemudian jadi sombong bisa membalik itu seketika. Jadi jadilah waspada. Kemudian akan jadi kokoh gitu ya. Kokoh ketika kita menghadapi sabat ketika menghadapi persoalan. Jadi kokoh ketika menghadapi. Artinya apa? Tidak gampang mutungan kata orang Jawa. Jadi sabar, jadi ulet dan seterusnya. Jadi kokoh ketika menghadapi persoalan. Jadi, itu ya. Ini beberapa manfaat personal ya. Jadi persoalan. Jadi kalau orang punya iman begini gitu. Jadi secara personal begitu. Yang kedua, ketika misalkan kalau kita iman pada malaikat, intinya kalau saya selalu bicara manfaat itu sifatnya adalah personal, masing-masing orang beda ketika dia memahami itu. Misalkan begini, kalau ada malaikat, ada apa namanya gitu, ada ini apa, kita percaya bahwasanya makhluk dua itu percaya dan mereka bisa membantu kita
membantu menjadi baik dan membantu menjadi buruk gitu. Nah, tapi kita nggak layak naati mereka. Nah, keyakinan ini menjadikan apa? Bahwasanya kita itu nggak sendirian kalau jadi orang baik. Nah, kalau Anda jadi orang baik, samping Anda masih ada malaikat kan gitu. Saat Anda sendirian sekalipun tidak ada teman, itu masih ada malaikat yang membersamai Anda. Kalau malaikat nggak membersamai Anda, masih ada Allah yang memberkati. Ini bikin enak gitu. Nah, ini beberapa manfaat personal ya. Kalau manfaat sosial, misalkan kita bicara qada dan qadar, iman pada qada dan qadar terhadap diri kita kan seperti itu. Kalau terhadap orang lain bagaimana? Anda tidak akan mudah mengklaim orang lain itu menjadi betul-betul hamba yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang terjadi pada orang lain itu atas izin Allah. Kalau itu atas izin Allah, ketika Anda menghina mereka, mengklaim, melabeli mereka itu sejelek-jeleknya manusia yang tidak mungkin tobat dan jatahnya neraka, misalkan gitu, itu Anda zalim. Kenapa? Zalimnya kita kepada mereka itu apa? Karena itu terjadi atas izin Allah. Berarti Anda meniadakan Allah di tindakan mereka. Jadi akhirnya ketika Anda melihat orang ini berbuat maksiat, jauh banget kira-kira orang Jawa. Ya Anda nggak suka maksiat dia nggak apa-apa, tapi nggak usah merendahkan dia banget lah gitu. Karena dia tetap makhluknya Allah, terjadinya pada dia atas izin Allah. Anda doakan kebaikan untuk dia. Bukan malah dijelek-jelekkan. Kenapa? Seolah-olah dia maksiat itu dia sendiri. Karena Allah hadir di situ. Gitu. Allah mengizinkan itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin pengalaman dia. Harusnya Anda datang ke situ, bantu dia untuk sadar kan gitu. Bukan malah Anda jauhi gitu. Nah, ini salah satu ketika Anda meyakini semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Semua ciptaan itu terjadi karena Allah gitu. Jadi kita nggak mudah mengklaim orang lain. Demikian juga ketika Anda melihat kesuksesan orang lain itu Anda nggak terus asa. Kenapa? Dia jadi begitu karena dia begini. Enggak, dia bisa begitu karena Allah hadir. Tugas Anda kalau ingin jadi sukses ke orang lain itu hadirkan Allah dalam hidup Anda kan itu. Biar Anda bisa sukses seperti mereka. Oke. Jadi ini sikap kita pada orang lain, cara berpikir kita pada orang lain jadinya begitu. Terhadap makhluk Allah juga kita nggak banget gitu ya. Nggak banget. Kenapa? Itu juga ciptaan Allah. Sehingga kalau itu ciptaan Allah, kita menghina ciptaan Allah itu, Anda menghina yang cipta kan itu. Kalau Anda bilang Honda kok jeleknya kayak begini ketimbang ini, berarti Anda nyalahin Honda. Nyalahin Honda itu bukan Hondanya aja, tapi yang ciptakan, yang buat Honda kan itu. Oke. Padahal kita juga nggak buat apa-apa, nggak bikin apa-apa kan gitu. Nah, ini ya. Jadi Anda harus menghormat makhluk. Kita bisa memahami bahwasanya alam ini punya sekian lapis. Oke, ada malaikat, ada jin, kemudian ada tumbuhan, ada ini yang masing-masing itu diciptakan Allah dan kita harus bersikap pada mereka dengan baik. Enak gitu kalau Anda tahu bagaimana bersikap yang tepat pada mereka. Sehingga terhadap jin juga nggak takut-takut banget. Terhadap malaikat juga nggak berharap-harap banget. Kenapa ya? Malaikat itu juga makhluknya Allah. Saya berharap ya ke Allah saja kan gitu. Kalau jin ketika hantu begini ya takut-takut banget. Kenapa? Hantu itu jadi ciptaan Allah. Bahkan manusia dan jin itu lebih hebat manusia. Kenapa? Adam disujudi oleh jin gitu. Ya harusnya kita itu lebih hebat. Nggak usah kemudian menyerahkan kehidupan kita pada jin. Minta pesugihan, minta begini. Anda sama mereka itu hebat Anda. Malah Anda datang gitu ya. Ini manfaat sosial. Oke. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, silahkan dicerna, difahami, dan kemudian yang tidak difahami silahkan bertanya. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.